Shalom, saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan kita perlu bersyukur bahwa kita saat ini sudah mulai masuk di akhir tahun. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa mengalir pada kehidupan setiap kita sehingga tanpa terasa, tanpa sadar kita sudah berada di penghujung tahun. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan menyertai kehidupan setiap kita. Kita patut mensyukuri hal itu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bangga. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya saudara. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara satukan hati, satukan pikiran, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan semalam hari ini Bapa. Terima kasih segala penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih setiamu yang luar biasa pada hidup setiap kami Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu yang luar biasa mengalir pada setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa berada di akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiada kata yang bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan selain hidup kami. Setiap hari kami mau melatih hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami mengerti, tapi kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya nama-Mu semakin dimuliakan. Supaya kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini, kita akan belajar untuk fokus kepada Tuhan. Judul khotbah saya fokus kepada Tuhan. Kita mau buka firman Tuhan Matius 14 ayat 23 sampai yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Berjalan di atas air, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Peristiwa ini terjadi ketika setelah Yesus membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Setelah Yesus membagikan makanan itu, mereka semua pulang dan Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Kira-kira jam 3 malam, murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai. Dan ada masalah, yaitu mereka diombang-ambingkan oleh badai. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal bukan angin yang membahayakan saudara, tapi hanya membuat tidak nyaman. Jelas itu tidak nyaman. Murid-murid tidak bisa tidur, murid-murid tidak bisa istirahat. Dan murid-murid ini posisinya mereka habis KKR saudara. Mereka habis kebaktian. Mereka habis melayani 5.000 orang. Saudara bayangkan 12 murid Yesus melayani 5.000 orang. Saudara, ini capeknya minta ampun saudara. Mereka dalam kondisi yang capek. Dan posisinya mereka tidak bisa istirahat begitu nyenyak. Karena apa? Karena angin sakal. Ini masalahnya saudara. Nah, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus berjalan di atas air. Ini masalah lagi saudara. Udah dikagetin sama gelombang yang buat gak nyaman, tiba-tiba mereka lihat Yesus berjalan di atas air. Karena mereka capek, karena mereka udah ngerasa, aduh, kenapa udah capek mau istirahat, tapi karena gelombang, ada angin sakal. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!"
lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru, menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus apa? "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, perhatikan baik-baik, kita perlu belajar fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Ketika kita fokus sama Tuhan, kita bisa melakukan suatu hal yang di luar akal kita. Kita bisa melakukan hal yang begitu hebat, banyak hal hebat yang bisa kita lakukan ketika kita belajar fokus sama Tuhan. Nah, Petrus ketika kehilangan fokus, dia terjatuh. Saudara, dalam cerita ini jelas dikatakan, lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jelas firman Tuhan berkata Petrus sempat berjalan di atas air. Tapi ketika dirasanya masalah itu, saudara, dari awal mereka tahu mereka sedang dalam masalah. Pertanyaannya, kita mau fokus kepada masalah atau kita mau fokus kepada Yesus? Kalau kita fokus kepada Yesus, kita bisa mengatasi masalah. Seperti Petrus, dia bisa berjalan di atas air, mengatasi masalah itu. Mengatasi gelombang itu, mengatasi angin sakal itu, saudara. Tapi ketika Petrus kehilangan fokusnya, apa yang terjadi, saudara? Petrus terjatuh. Petrus hampir tenggelam. Jadi, saudara, kita mau fokus kepada masalah atau kita mau fokus kepada Tuhan? Peristiwa ini jelas menggambarkan kemana kita mau fokus, saudara. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang begitu luar biasa. Tapi ketika kita mau fokus pada masalah, kita cenderung terjatuh, saudara. Kita cenderung terjatuh. Dan di peristiwa ini Petrus hampir tenggelam. Dan saudara tahu, ini adalah peristiwa kedua mereka diomong-ambingan gelombang. Peristiwa pertama, yaitu mereka ketika dalam perahu, Yesus tertidur di buritan, mereka kena gelombang juga, kena badai juga. Pada saat itu Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perahu yang sama. Kalau cerita yang ini, Yesusnya lagi berdoa di atas, muridnya jalan duluan. Lalu Yesus jam 3 pagi berjalan air menghampiri murid-muridnya. Tapi kalau kejadian yang pertama, Yesus tertidur bersama-sama muridnya di kapal itu. Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi respon mereka juga sama, mereka ketakutan. Mereka takut mati. Mereka takut dihempas gelombang. Saudara, pada malam hari ini saya memberitahu, sadari saudara, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Sadari kita punya Tuhan yang begitu dahsyat. Sadari kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga masalah boleh datang, persoalan boleh datang, kita tetap belajar fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Kalau kita fokus kepada masalah, Tuhannya nggak kelihatan. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, masalahnya nggak kelihatan. Kita harus belajar fokusnya kepada Tuhan. Masalah boleh ada. Masalah boleh terjadi dalam kehidupan setiap kita. Setiap manusia pasti ada dalam masalah. Tapi yang harus kita pelajari pada malam hari ini, masalah boleh ada, tapi fokus kita tetap kita arahkan kepada Tuhan. Haleluya saudara, kita mau belajar. Jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada pemahaman bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita mau mengalami Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita fokus, kita mengalami
Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Masalah akan membuat fokus kita teralihkan. Sadar bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dulu teman saya pernah bilang, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang besar, masalah yang kecil. Tapi kalau kita fokus kepada masalah kita yang besar, Tuhan yang kecil. Oleh sebab itu, jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Pandang Tuhan yang luar biasa. Sadari kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saudara, saya punya 3 poin. Bagaimana caranya? Saya catat di sini. Saya membagikan kepada saudara. Bagaimana caranya agar kita dapat fokus kepada Tuhan? Yang pertama adalah prioritaskan Tuhan. Gak bisa enggak. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Menempatkan Tuhan di tempat pertama dalam kehidupan kita. Menempatkan Yesus sebagai jangkar dalam kehidupan kita. Ibarat kita naik kapal, Yesus adalah pengharapan seperti jangkar. Apabila gelombang datang, apabila angin datang, kita nggak terhempas. Oleh sebab itu, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, jangan khawatir, jangan takut. Tapi kita mau mencari Tuhan. Kita mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 31-33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritaskan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Utamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita belajar fokus sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tolong. Apapun yang terjadi, Tuhan tolong. Jangan khawatir. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, pastikan pada malam hari ini kita belajar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Apalagi mungkin tahun depan apa yang terjadi kita nggak tahu, saudara. Apa yang terjadi hari esok kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu, cari petunjuk daripada Tuhan. Prioritaskan Dia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau engkau tidak tahu, Tuhan akan tambahkan pengetahuan. Kalau engkau tidak bisa melihat, Tuhan akan tambahkan penglihatan pada setiap kita. Kita perlu fokus. Yang buat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka nggak fokus, saudara. Mereka nggak fokus sama Tuhan. Ketika iblis menjelma sebagai ular, mengecoh mereka. Mereka apa? Mereka terkecoh, saudara. Mereka terkecoh. Mereka nggak fokus sama Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu belajar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya agar dapat fokus kepada Tuhan? Yang kedua, kita harus belajar disiplin, saudara. Disiplin untuk tetap berpegang pada ketetapan firman Tuhan. Nggak bisa enggak, saudara. Kita harus belajar disiplin. 1 Korintus 9 ayat 25-26. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, Paulus menggambarkan bahwa pentingnya kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Kita perlu belajar disiplin. Untuk memiliki kedisiplinan harus dilatih secara konsisten. Harus dibangun setiap hari. Setiap pilihan yang kita ambil, itu akan mengajar kita untuk kita tetap disiplin atau kita tidak disiplin, saudara. Setiap pilihan yang kita ambil menentukan kita sedang melatih kedisiplinan untuk dekat kepada Tuhan atau menjauh daripada Tuhan. Pilihan di tangan kita. Kita mau taat atau kita mau berontak, saudara. Kita perlu belajar disiplin, berpegang pada ketetapan firman Tuhan.
Kita perlu belajar disiplin, saudara. Seperti Paulus, dia bilang, aku nggak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Orang yang nggak latihan tinju, dia sembarangan aja mukul, yang penting dia kena aja. Tapi orang yang melatih dirinya, dia menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka tidak sembarangan memukul. Mereka harus memukul dengan tepat. Mereka berlari dengan tujuan, yaitu apa? Garis finish, saudara. Belajar disiplin, saudara. Yang saya senang sepak bola, dan saya melihat bahwa setiap pemain, saudara, ketika mereka bermain dalam satu lapangan, ada dua supporter. Supporter yang membela tim itu dan supporter yang tidak membela tim itu, saudara. Ketika ada pemain yang sedang melakukan sepak pojok atau sedang mengambil bola ke dalam lapangan, itu ada penonton yang mungkin bukan supporter dari negara itu. Mereka terus meledek, mereka terus menghina, mereka terus mencaci maki, membuat mental mereka jatuh, buat mereka nggak semangat. Tapi pemain bola itu yang saya lihat, menarik yang saya lihat adalah dia nggak peduli, saudara. Dia tetap ambil bola, dia tetap atur akurasi lemparan, dia harus lempar kemana, dia harus suruh temannya kemana, dia nggak peduli dengan sekitar mereka. Mereka nggak peduli dengan supporter yang mencemooh mereka, mereka nggak peduli supporter yang menjatuhkan mereka. Yang mereka pikirkan adalah, saya harus menang malam hari ini, saya harus cetak gol, saya harus cetak angka. Mereka punya tujuan, saudara. Mereka disiplin, mereka melatih diri mereka. Kalau ditanya mereka tersinggung nggak? Sempat ditanya, kamu tersinggung nggak sih kalau ada penonton yang caci maki kamu? Ya, saya tersinggung. Dia katakan apa? Saya tersinggung. Tetapi ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Kemenangan tim saya, kemenangan saya. Bagaimana saya bisa mencetak angka, itu lebih penting, saudara. Kita perlu belajar disiplin. Kita perlu belajar disiplin. Mungkin hari ini banyak masalah yang terjadi. Banyak orang yang mencaci maki, yang mencemooh kita. Mereka gak kemana-mana, saudara. Tapi saudara yang akan naik terus. Kenapa? Karena kita fokus sama Tuhan. Kita gak mau fokus sama omongan mereka. Kita gak mau fokus dengan apa kata orang. Kita gak mau fokus dengan yang mencemooh kita, yang menjatuhkan kita, mencoba menghancurkan hidup kita. Kita gak peduli dengan mereka. Kenapa? Karena ada hal yang lebih penting, yaitu apa? Yaitu Yesus. Ada garis akhir yang luar biasa. Kita fokus sama Yesus. Kita mau belajar disiplin. Dan harus dilatih secara konsisten. Nah, caranya adalah gimana? Kita harus pilih. Mana yang berguna, mana yang membangun, mana yang menjatuhkan. Kita harus pilih. Kalau ada kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kita harus pintar-pintar memilih. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa melawan firman Tuhan. Sesuai dengan yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Kita harus belajar memilih. Nah, disiplinnya kita terlatih ketika kita selalu memilih apa yang Tuhan inginkan. Kita memilih apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Maka firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 23 berkata demikian. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu yang membangun. Oleh sebab itu, yang berguna dan yang membangun itulah yang kita cari, saudara. Yang berguna, yang membangun itulah yang memecut kita, yang akan mendisiplinkan kita untuk kita mengejar ketetapan firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus patuh pada firman Tuhan. Kita harus taat pada firman Tuhan. Itulah yang berguna, itulah yang membangun. Tapi kalau ada pilihan yang melanggar itu semua, jangan dipilih, saudara. Misalnya, pilihan di tangan kita. Kita mau beribadah atau kita tidak mau beribadah. Kita mau sibuk atau kita mau tetap cari Tuhan beribadah. Itu pilihan di tangan kita. Saudara, hari-hari ini mungkin iblis akan membuat kita sibuk sehingga kita tidak dekat sama Tuhan. Hati-hati, saudara. Pastikan dalam kesibukan kita tetap mencari Tuhan. Pastikan dalam kesibukan kita masih bisa menyembah Dia. Pastikan dalam kesibukan kita masih bisa mengambil bagian dalam melayani Tuhan.
Kita perlu mendisiplinkan hal ini supaya kita mau melatih hidup kita untuk segala sesuatu yang berguna dan untuk segala sesuatu yang membangun. Oleh sebab itu, saudara, kita harus belajar fokus. Belajar fokus sama Tuhan. Kalau ada distraksi-distraksi yang mengalihkan perhatian kita, jangan pedulikan. Fokus sama Tuhan. Fokus melayani Tuhan. Fokus mencari wajah Tuhan. Fokus beribadah kepada Tuhan. Jangan karena 1-2 orang, saudara, kita nggak melayani Tuhan. Jangan sampai 1-2 orang buat kita tidak bisa maksimal dalam Tuhan. Padahal ada begitu banyak orang yang menantikan pelayanan kita. Ada Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang rindu kita melayani Dia. Ya, saudara, meskipun Tuhan begitu berkuasa, kehadiran kita ketika kita melayani Tuhan, saya mau beritahu, Tuhan senang, saudara. Tuhan senang. Tuhan begitu bangga dengan kita. Oleh sebab itu, jangan buat pengalihan itu membuat hubungan kita jauh sama Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap pandang Yesus. Kita mau belajar disiplin. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana caranya agar fokus sama Tuhan? Mencari Tuhan, saudara. Cari Tuhan. Kenapa mencari Tuhan? Karena Dia penting, saudara. Karena Dia berkuasa. Sadari kita punya Tuhan. Sadari, saudara, kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Kita mau lihat nih, Raja Yosafat. Begitu luar biasa. Orang laskar besar mau menyerang Yosafat. Tapi Yosafat mencari Tuhan. Kita belajar yuk. 2 Tawarik 20 ayat 2-4. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, Yosafat manusia, jelas ketika dia tahu laskar yang begitu besar datang dari seberang laut Asin, sudah di Hazezon Tamar, sudah dekat, saudara. Yosafat menjadi apa? Takut. Secara manusia Yosafat takut. Respon manusia pertama pasti dia takut, karena kita manusia, saudara. Kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat. Pasti respon pertama kita takut. Nah, ini dia respon kedua, inilah yang menentukan kita ini anak Tuhan atau bukan, saudara. Kita ini orang Kristen atau bukan. Respon yang kedua, yang pertama Yosafat dia bilang apa? Yosafat menjadi takut. Yang kedua, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia takut. Masalah datang. Orang mau nyerang mereka. Orang mau menghancurkan mereka. Dari seberang laut Asin mau datang menghancurkan mereka. Yosafat takut. Tapi Yosafat gak mau fokus sama itu. Yosafat gak mau fokus pada masalah yang besar. Yosafat gak mau fokus kepada laskar yang besar. Dia mengambil keputusan bukan untuk takut, bukan untuk khawatir. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan pada seluruh Yehuda, puasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang ke bait Allah dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Saudara, mereka berkumpul, mereka berdoa. Yosafat berseru kepada Tuhan. Dan di ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkan hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah.
Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan berikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Saudara, perhatikan baik-baik respon Yosafat ketika mendengar Yahaziel bin Zakaria. Dia bersujud ke tanah. Artinya apa? Dia menerima itu sebagai kemenangan yang luar biasa. Mereka udah menang belum? Belum, saudara. Mereka belum perang. Besok pagi mereka baru perang. Tapi mereka sudah menerima kemenangan sebelum berperang. Saudara, kalau kita fokus sama Tuhan, kita mau mencari Dia, Tuhan. Kalau kita mau mencari Dia, masalah ada, tapi kita sudah berdiri sebagai pemenang. Sadari, ada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, yang bisa membuat kita menang dalam segala peperangan. Yang penting kita percaya kepada Dia. Kita mau sepakat percaya kepada Tuhan. Kita mau bersatu hati seperti Yehuda. Seperti Yehuda. Raja Yosafat bilang, yuk semua puasa. Yuk semua kumpul. Yuk semua berdoa. Mereka bersepakat, saudara. Itulah gunanya jemaat ini, GB Gregorio. Itulah gunanya kita berjemaat, saudara. Ketika masalah ada, yuk kita sepakat bersama, satukan iman, kita berdoa. Kita saling berdoa, kita saling menolong. Sehingga kita akan melihat kemenangan di tengah permasalahan. Masalah boleh ada, tapi kemenangan sudah di pihak kita. Ini, saudara, yang dikatakan lebih daripada pemenang, saudara. Ketika Tuhan perintahkan mereka, engkau dalam peperangan ini tidak usah kau bertempur, hai Yehuda, hai Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan berikan kemenangan kepadamu. Kamu gak usah ngapa-ngapain, kau tinggal berdiri saja. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Tetapi respon kita harus mau mencari Tuhan dulu, saudara. Tidak mengandalkan kemampuan sendiri, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kehebatan kita. Saudara, mungkin orang punya sesuatu, orang punya uang, orang punya rumah, orang punya mobil, orang punya kenalan, koneksinya banyak, backingannya luar biasa. Saudara, saya mau camkan pada malam hari ini, kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup membawa kita kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu pada malam hari ini fokus sama Tuhan. Fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Fokus pada Allah. Oleh sebab itu, kita bisa merasakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Camkan ini, bagaimana kita fokus pada Tuhan, prioritaskan Tuhan, belajar disiplin, dan ketiga, mencari Tuhan. Saya percaya, saudara, tahun depan, apapun kondisinya, apapun situasinya, barang siapa yang mencari Tuhan, dia berdiri sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih semalam hari ini, Bapa. Kami mau belajar fokus kepadamu, Tuhan. Kami mau belajar untuk kami memandang Engkau, Tuhan. Untuk kami mau mencari Engkau. Kami mau latih diri kami, disiplin untuk mencari Engkau, memprioritaskan Engkau dalam kehidupan setiap kami, Bapa. Kami gak mau fokus pada masalah kami, tapi kami mau fokus hanya kepadamu, Tuhan. Kami mau fokus hanya kepadamu, Tuhan, sampai kami bisa menerima kemenangan demi kemenangan yang daripadamu, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Hamba-Mu saya bicara, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus beracara di hati setiap kami, membimbing kami, menolong kami, dan kami siap untuk menerima kemenangan daripadamu, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih segala kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap jemaat kami pada malam hari ini, Tuhan. Apapun kondisi kehidupan mereka, Tuhan, ketika mereka di tengah-tengah persoalan, ajar mereka untuk mencari Engkau, Tuhan, untuk fokus mencari Engkau, sehingga mereka juga bisa mendapatkan kemenangan yang daripadamu, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu pada kehidupan setiap kami. Jemaat ini kasih Tuhan, angkat kedua tangan.
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua dan sampai selama-lamanya, menyertai kita, menolong kita, memberkati kita. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.